penjualan alat peraga kampanye di periode ini justru turun 50% dibandingkan tahun politik sebelumnya. Lalu seperti apa UMKM maupun pengusaha memandang tahun pemilu? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Aku Mandiri, Hermawati Setiorini, dan juga pelaku usaha konveksi dan sablon, Abdul Rifai, yang sudah bergabung bersama kami via Zoom. Selamat sore Ibu Hermawati dan juga Pak Abdul, apa kabar? Salam sehat untuk Anda. Selamat sore, Alhamdulillah, sehat selamat semua. sore. Oke, baik. Ya, saya akan ke Bu Hermawati terlebih dahulu. Bu Hermawati, di masa pemilu ini atau pesta politik, pesta demokrasi yang digelar di Indonesia di tahun 2023 penghujung dan juga di awal tahun 2024, sebetulnya banyak orang yang mengharapkan ada perputaran uang yang cukup besar di sana. Sebetulnya dengan stigma ada perputaran uang yang cukup besar khususnya bagi demand di tanah air, apakah memang Anda melihat perputaran uang tersebut sudah berputar di sektor UMKM? Silakan Bu Hermawati. Nah, ya itu menariknya, justru perputaran uang itu tidak sampai di bawah, tapi hanya berpusat di atas gitu. Karena kebanyakan yang melakukan capres atau caleg, mereka biasanya sudah order kepada pelaku industri yang menengah besar gitu. Justru pada UMKM mereka sangat kecil gitu. Apalagi banyak sekali yang dimonopoli oleh salah satu capres tertentu sih menurut saya. Jadi menurut saya untuk yang kali ini tidak seperti euforia 5 tahun yang lalu karena ini merata. Makanya saya berharap sih bisa dibantu dengan kondisi-kondisi yang maaf dengan Palestina itu mereka bisa membuat kayak sial untuk save Palestina. Nah, itu bisa membantu pemasukan mereka. Tapi kan itu karena kondisi musibah yang sebenarnya tidak kita harapkan kan. Jadi sebenarnya UMKM itu berharap dengan adanya pemilu ini mereka bisa mendapatkan cuan. Tapi kan memang mereka mendapatkan tapi tidak sebesar 5 tahun yang lalu. Itu yang Oke. kondisi di lapangan. Oke, baik. Tidak sebesar di tahun yang lalu. Sebetulnya ini kan sektor UMKM ini cukup luas begitu ya, kategori dan juga sektornya, Bu Hermawati. Anda melihatnya yang terkena imbas dari perputaran uang politik ini di sektor UMKM yang mana? Apakah makanan dan juga minuman? Atau ada lini bisnis UMKM lainnya yang justru juga mendulang cuan di tahun politik ini, Bu Hermawati? Kalau mungkin yang lebih besar adalah pasti tetap kayak baliho, kayak kaos itu pasti yang paling besar. Tapi kan yang terkena dampak adalah pelaku usaha yang menengah besar gitu loh. Untuk UMKM yang mikro, khususnya mikro itu kayaknya sih dampaknya kecil ya. Nah, tapi yang setelah itu baru mungkin makanan minuman karena setiap ada event itu pasti mereka membutuhkan makanan minuman. Malah salah satu capres-cawapres ini kan ada yang malah membagikan produk yang kayaknya itu perusahaan besar gitu kan, kayak susu itu kan perusahaan besar. Jadi dampaknya sih memang dalam kondisi yang UMKM mikro tidak merata, meskipun sebenarnya peluang itu bisa diambil baik itu souvenir, terus mungkin alat tulis gitu kan, mungkin buku, pembagian seperti itu, goodie bag. Nah, itu tapi kayaknya semuanya sudah berputar di area pengusaha yang menengah besar gitu. Kalau untuk yang kaos-kaos mungkin pelaku mikro mungkin mendapatkannya nggak banyak, paling ribuan. Ribuan pun mungkin tidak terus continue gitu. Jadi hanya itu sudah gitu loh. Jadi kalau yang dulu, yang 5 tahun yang lalu itu luar biasa. Saya aja yang sebagai ketua umum dimintain dari beberapa caleg partai itu saya orderkan kepada anggota saya dan itu terus menerus gitu. Kalau sekarang enggak, kita misalnya diorderin 1.000 ya udah 1.000 itu aja gitu. Oke, baik. Jadi memang perputaran uangnya tidak berada di sektor UMKM, justru di brand-brand atau perusahaan yang cukup besar di sana menurut Anda begitu, Bu Hermawati. Saya akan ke Pak Abdul Rifai. Pak Abdul, apakah kalau di sektor Anda atau di konveksi begitu ya, jasa sablon ini juga cukup ramai di tahun politik tahun ini, atau justru seperti yang Ibu Hermawati tadi katakan, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya untuk secara cuan ya? Silakan Pak Abdul. Baik Mas, jadi pada saat belum
pengundian nomor urut itu memang agak ramai. Pas keluar nomor urut itu pada masuk semua banjir orderan di bulan November. Tapi di Desember ini agak mulai penurunan, Mas. Mulai dari baju kaos, mulai dari tote bag ataupun spanduk. Karena yang saya temukan di lapangan, Mas, kebanyakan juga mesin-mesin partai ini memiliki mesinnya sendiri, Mas. Akhirnya semua caleg-calegnya itu order ke situ, Mas. Jadi teman-teman saya yang pengusaha percetakan spanduk maupun baju kaos itu agak-agak tidak seperti 5 tahun yang lalu seperti itu. Kemudian UMKM juga eh, yang berdampak yang tidak dapat itu di sektor sembako, Mas. Mengapa? Karena memang Bawaslu melarang partai politik, caleg-caleg itu membagikan sembako. Akhirnya pedagang-pedagang beras, minyak itu tidak begitu kena juga dalam pesta pemilu ini. Kemudian ada beberapa juga teman-teman mengeluh kok sepi. Ah, saya berharap, Mas, ya, saya berharap semoga pemilu kali ini tidak satu putaran. Saya menginginkan 2 putaran agar eh, orderan itu ataupun UMKM-UMKM itu bisa dilibatkan lagi dalam putaran kedua sehingga makin panjang ini orderan sablon, baju kaos maupun spanduk. Seperti itu dulu, Mas. Oke, baik. Pak Abdul Rifai, apakah dengan adanya spanduk begitu ya di jalan-jalan yang tentunya seringkali masyarakat lihat, lalu juga alat peraga kampanye yang juga sudah tersebar saat ini, itu tidak menunjukkan peningkatan demand di sektor Anda begitu ya, ataupun di pelaku usaha jasa konveksi dan juga sablon, Pak Abdul? Ya, baik, Mas. Jadi orderan-orderan di menjelang akhir-akhir ini, akhir-akhir tahun, mungkin politisi lagi simpan-simpan uang mungkin untuk 2 bulan lagi. Ini kan tentu sangat bukan juga merugikan, tetapi omsetnya kita tidak meningkat seperti itu. Apalagi kalau lokasi saya di Makassar ini, Mas, tentu kalah bersaing dengan industri-industri menengah besar yang ada di Pulau Jawa. Apalagi kan banyak juga orang-orang partai yang memiliki industri konveksi yang besar di Pulau Jawa sana, Mas, sehingga mobilisasi untuk membuat membuat baju ataupun alat peraga lain itu tergiring, Mas, seperti itu. Tergiring ke industrinya yang menengah ke atas itu. Seperti itu. Sehingga saya yang sebagai produsen juga menengah ke bawah ini kurang begitu dapat atau kurang begitu cocok dengan harga-harga, Mas. Seperti itu. Kalaupun ada permintaan banyak, kuantitinya banyak, itu harga malah malah mau diturunin, Mas, sehingga sama saja orderan banyak ataupun yang sehari-hari itu tidak begitu signifikan bagi saya dengan adanya pemilu ini.